suaranya? Shalom? Shalom. Orang kencang shalom? Shalom. Semangat ya, kita mau menunjukkan semangat kita untuk beribadah sehari-hari. Sebelum kita mulai, saya mau bacakan dulu untuk pengumuman News of the Week untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah host online masih bisa terus diikuti di 3 platform online yang berbeda. Bisa diikuti di YouTube dengan nama Nur Aini Siren, juga dari Facebook dengan nama Aini Nur Aini, juga JKI Host Online Sydney. Seperti biasa, konsel minggu ke depan juga akan dilakukan seperti biasa di hari Senin dengan lokasi ala Indo Restoran dengan contact person Pastor Benny dimulai jam 7 malam. Hari Rabu di East Lake contact person dengan Pastor Doni dimulai jam 7.30 malam. Di hari Kamis daerah Maskot dengan contact person Pastor Jeffrey dengan dimulai jam 7 malam. Di hari Jumat kita ada konser di 2 tempat di Hillsdale dengan contact person Pastor Vina jam 7 malam dan di MC dengan contact person Ibu kami jam 7 malam. Juga di hari Sabtu kita ada JG anak muda dengan contact person Pastor Yohana dimulai jam 7 malam. Teman-teman direktoris untuk join konsel dan mari bersama-sama belajar firman dan bertumbuh di dalam komunitas. Doa syafaat online diadakan setiap hari Rabu dengan contact person Pastor Nur jam 10.30 AM pagi. Juga ada konsel tambahan multicultural connect group setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat. Saya hubungi Ibu Fahmi. Dan terakhir House of Praise bisa diakses di YouTube HOG Sydney setiap minggu jam 6 PM. Sekian warta gereja untuk minggu ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita mau masuk di dalam servis sore, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kesempatan sore ini Tuhan, kami percaya ini datangnya daripadamu Tuhan, dan kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan, bersama-sama mengenal Engkau, bersama-sama bertumbuh di dalam firman-Nya Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, urapi juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan. Kami serahkan jam-jam ibadah ini di dalam tangan-Mu, biar Engkau beracara, Roh Kudus take over this place. Thank you Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, siapkan hati saudara, mari kita naikkan satu pujian, kita belajar bersama-sama. Just a simple song to say, Jesus I love you. Mari kita belajar ya sama-sama ya. Your sovereign love for me. Just grace and mercy. Just grace and mercy that I see. Katakan from my heart. From my heart comes a simple song. We desire and we'll sing. Katakan Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Through the season and change, still your love will remain. Jesus
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami syukur untuk berkat sukacita yang Kau berikan pada kami. Kami boleh berbakti berkumpul sama Bapa, kita sambut dalam Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau pakai untuk kami, kuasa Roh Kudus-Mu untuk membagikan akan firman Tuhan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang baik dimuliakan atas setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom buat kita semua. Masih semangat ya kita semua ya. Saya ingin membagikan sebuah seri firman Tuhan yang berjudulkan tentang tanda-tandanya dan kemuliaannya. Ya, saya ingin membawakan sebuah firman Tuhan yang diletakkan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam kitab di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini berjudulkan tentang perkawinan di Kana. Saya tempo lalu ada membawakan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 53 tentang Yesus memanggil murid yang pertama. Nah, ini adalah lanjutan yang selanjutnya, bagaimana ada satu paut di khotbah saya yang lalu. Dan ini menunjukkan tentang tanda-tanda dan kemuliaannya. Mari kita buka. Saya ingin kita pelajari step by step dari setiap ayat ini dari Yohanes 2 1 sampai 4. Kita melihatnya, kita baca. Karena saya tunjukkan ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dari ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Ada pertanyaan di sini, bagaimana Tuhan menjawab dari mamanya, mengatakan ada kekurangan anggur dan kehabisan anggur di waktu pesta. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Pertanyaan ini apa sering terkadang juga Tuhan mungkin menjawab ketika kita bertanya dalam hidup kita. Jika kita memiliki sebuah pertanyaan, terkadang ini sebuah pertanyaan yang membuat kita juga, kenapa kita sering mencari Tuhan kalau kita sudah tidak ada jalan dalam setiap persoalan kita? Nah, Tuhan Yesus tahu kapan waktunya untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita ketika kita dalam masalah. Di sini mungkin kita sudah tahu bagaimana kalau kita ini, di mana sebuah pesta perkawinan, dan di sini ada kekurangan anggur dan kehabisan anggur. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana dari pertanyaan ini, dari pertanyaan Yesus kepada kita semua, jika kita sering mengalami banyak permasalahan, kita bertanya, dan ini jawaban yang sering mungkin Tuhan akan sampaikan kepada kita semua. Dimana Tuhan memberikan waktu buat kita, yaitu waktu, yaitu saat belum tiba, untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita kalau memiliki setiap persoalan atau permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, yang apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita itu ketika persoalan yang terjadi, permasalahan yang terjadi, itu pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada beberapa poin yang harus kita ikuti ketika Tuhan menyampaikan bagaimana supaya kita untuk bisa menunggu dalam pertanyaan ini. Seperti Yesus menyampaikan jawabannya kepada ibunya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Ini penungguan. Untuk poin pertama, saya ingin menyampaikan tentang membentuk kepercayaan.
Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Ayat 3-nya katakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Poin pertama, mereka kekurangan anggur. Poin kedua, mereka kehabisan anggur. Poin ketiga, gimana? Ketika kita mungkin sedang mengalami kekurangan berkat dari Tuhan, mungkin itu dari hal materi, pekerjaan, bahkan sampai kehabisan jalan keluar, sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa, ada timbul rasa ketidakpercayaan kita terhadap janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita harus lakukan semua kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Ini seperti contohnya seperti Maria. Kenapa saya simpulkan seperti Maria? Karena Maria di sini, kalau kita flashback, Maria ini ketika dijawab oleh Tuhan, mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ada sebuah tindakan dari Ibu Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat 5 sampai 6. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, di sini kalau kita lihat, Ibu Yesus percaya pada Tuhan Yesus akan melakukan suatu tindakan. Walaupun dia Yesus menjawab untuk supaya mungkin dalam persepsi di sini untuk menunggu, karena waktunya Yesus itu belum tiba untuk melakukan hal-hal yang mungkin mujizat. Nah, tapi Maria tetap percaya mau melakukan apapun yang disuruh, perbuatlah itu. Dia sampaikan kepada pelayan itu. Begitu juga dengan halnya kita, mungkin setiap kita memiliki banyak persoalan, banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Tuhan menguji kehidupan kita, menguji kita sendiri, menguji Anda dan saudara, semuanya kita di sini. Di mana maukah kita percaya? Maukah kita mau dibentuk dalam kepercayaan iman kita? Tetap percaya melakukan apa setiap yang diberikan oleh Tuhan, sebab perintah-perintahnya melalui firman-firman-Nya, entah itu lewat dari teman kita seiman menyampaikan bagaimana, kita harus tetap percaya bahwa semua itu akan ada waktu untuk menyelesaikan atau penyelesaian dalam setiap permasalahan kita. Maria percaya dan menyuruh pelayan itu untuk mengerjakan itu. Ada sebuah contoh juga tentang Lukas 17 ayat 12-14, itu tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 12-14. Nah, di sini kalau kita lihat, ketika yang memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu dia memanggil mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kalau kita lihat di sini, kita tahu cerita 10 orang kusta ini.
Mereka adalah orang yang najis, yang tidak bisa mendekati seorang pun karena mereka memiliki sakit yang di badan itu ada bau-bau, jadi mereka tidak boleh mendekati orang lain. Jadi dia cuma bisa berteriak dari jauh memanggil Yesus. Begitu juga halnya kita. Ketika kita ada masalah, kita akan berteriak, kita akan berdoa, Yesus, Yesus, kasihlah aku. Lalu Yesus juga akan menjawab kita. Entah itu Yesus akan menjawab segera atau menunggu seperti Maria. Yesus menyatakan 1, 2, 3. Tapi di sini Yesus mengatakan pada 10 orang dusta itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, tapi di sini ada proses mereka disembuhkan. Begitu juga mungkin dalam kehidupan kita, ketika proses dalam kehidupan kita, dalam permasalahan kita ada jeda. Mungkin Tuhan akan langsung jawab, ada juga mungkin Tuhan akan menjawabnya untuk menunggu. Tapi proses itu akan tetap berjalan dan kita akan merasakan mujizat itu, kesembuhan itu, keberhasilan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidup kita. Kalau kita lihat di sini ceritanya, sementara mereka di tengah jalan, mereka sudah menjadi tajir. Ya, Tuhan dalam prosesnya untuk menjawab setiap permasalahan kita, persoalan kita, sakit kita, itu Tuhan akan jawab dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Tapi dengan diri kita yang mau, dimana Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Tuhan di sini membentuk kita. Poin pertama yang saya katakan itu Tuhan membentuk kepercayaan kita. Membentuk kepercayaan adalah bagaimana Tuhan memberikan sebuah anugerah kebenaran melalui Yesus Kristus. Seperti Maria, 10 orang kusta alami. Kita bisa percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kita. Untuk kita percaya ketika Tuhan menyuruh ini, Tuhan menyuruh itu, ketika Tuhan menyuruh kita untuk melayani, kita siap untuk melayani. Itu Tuhan sudah membentuk kepercayaan kita dalam proses membentuk kepercayaan kita. Entah itu bisa lewat kita konser-konser datang, ketika kita dalam permasalahan kita sharing satu sama lain. Nah, itu awal dari kita, dimana Tuhan membantu kita dalam pembentukan kepercayaan kita. Itu bisa dari konser, entah itu dari lingkungan apapun, dari gereja, dari hal-hal apapun. Itu Tuhan pakai setiap orang, pakai setiap kita, teman-teman seiman kita, itu untuk membentuk diri kita supaya kita percaya akan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita, seperti yang sudah dialami langsung oleh Maria dan 10 orang kusta itu. Maria adalah ibu Yesus yang sudah lama gitu. Dia melahirkan Yesus sendiri. Dia langsung bersama-sama Yesus dari kecil sampai tumbuh dewasa, sampai pelayanan-pelayanannya Yesus dia ikut. Begitu juga hal kita. Kita yang mungkin yang sudah lama dalam pelayanan, kita yang sudah dipanggil untuk menjadi seorang Kristen, mengikuti akan Kristus. Inilah awal bagaimana kita belajar. Tuhan kenapa mau kita? Untuk kita mau dibentuk dalam kepercayaan kita bersama Tuhan dalam menjalani pelayanan kita. Entah itu mungkin prosesnya menyakitkan atau prosesnya itu tidak mengenakan, ada proses yang enak dan tidak enak. Semua proses itu akan kita alami agar kita bisa terbentuk kepercayaan kita bersama Tuhan.
Itu poin pertama saya. Poin kedua saya tentang membentuk ketaatan. Mari kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Nah, ini proses bagaimana dari kepercayaan menjadi ketaatan. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, sebuah contoh. Boleh saya undang Pastor Iwan dengan Pastor Riki ke depan? Oke, Pastor Iwan, saya ingin bertanya, sudah mengikuti Kristen dan jadi gembala itu dari kapan? Kristen kira-kira 26 tahun. 26 tahun jadi gembala? Oh, Kristen itu lebih, maksudnya mulai Iya. konsisten itu 20 tahun, lalu konsisten 9 tahun. 9 tahun. Oh, Yuki? Jadi Kristen Iya. dari kandungan mama. Jadi gembala? Belum begini. Jadi pastor? Belum. Maksudnya kalau di pastor ya baru. Kita di sini ya kira-kira 3 tahun nih. 3 tahun. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, ini poin pertama ya, pastor. Itu juga baru 3 tahun ya. Nah, tapi sedikit agak pertanyaan yang pribadi aku. Ya. Kok saya mau tanya. Kok Iwan untuk jadi gembala itu ada maksudnya sejarah itu dari keluarga yang sudah jadi pernah jadi gembala atau belum? Nggak ada. Kalau Kak Yuki? Terus keluarga saya itu backgroundnya itu banyak ya, papa saya, om saya gitu. Tapi ya bisa kalau saya nambahin sebenarnya di bidang saya ini karena dari kecil itu wanitanya kamu cerita kamu mau jadi ternyata seperti saya pasti mau. Ternyata yang bapak itu nggak salah. Wah, itu suatu panggilan ya. Oke. Saya ingin ini soal kepercayaan dan ketaatan. Kalau seandainya Tuhan bertanya kepada Ko Iwan dan Ko Yuki, seandainya Colin untuk Ko Iwan dipanggil untuk jadi pastoral, Itu jawaban doa ini untuk persembahan nih. itu jawaban doa sepanjang hari. Wah, jawaban waduh, mantap. Untuk Ko Yuki, untuk soal ini gimana? Kalau dia tiba-tiba kalau dia menjadi data gitu, itu bagus sekali sih. Dari Benar-benar menyerahkan semuanya. ya, dari itu dari dalam kandungan saya udah doain Tuhan pakai itu juga terus luar biasa. Di pos dulu buat Iwan dan Ko Yuki. Oke. Untuk masalah kepercayaan dan ketaatan, ketika Tuhan meminta kita dari hal yang benar-benar yang terpenting dalam kehidupan kita, maukah kita berserah sama Dia, sama Tuhan, percaya taat? Karena proses yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita itu bukan soal yang enak, bukan.
Tetapi soal yang pahit-pahit, kita itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, Tuhan akan langsung tanyakan kepada kita. Lalu apa jawaban kita ketika Tuhan menanyakan itu kepada kita? Contoh seperti Abraham dalam Kejadian 22 ayat 8. Saat Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, tampaknya dia menyambut tujuan dan maksudnya sendiri. Ishak adalah anak perjanjian yang melaluinya Allah akan memberkati dunia. Akan tetapi iman Abraham telah bertumbuh menjadi kuat, dan sekalipun ia merasa bingung, ia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Percaya nggak? Ketika Tuhan mau mengambil kehidupan kita yang penting dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Menyediakan hal yang sebaiknya yang mau kita korbankan. Entah itu waktu, entah itu masalah materi, entah itu hal-hal yang lain. Ada suatu imbal balik. Tapi Tuhan berikan janji buat kita. Kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi buat kita ketika kita mau memberikan segalanya, penyerahan sepenuhnya pada Dia. Ketuhanan Kristus menyentuh setiap bidang kehidupan, entah hubungan dan kekhawatiran hidup kita. Jika kita bersedia taat kepadanya, semua keinginan dalam hidup akan tampak sebagai kesempatan untuk mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi haknya dan mempercayai Dia untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Hal yang sama pun berlaku bagi kita semua di sini dan yang mengikuti online. Nah, ini berlaku untuk kita semua. Dapat kita mempercayakan semuanya kepada Allah. Harta milik kita sendiri, pekerjaan, kesehatan, keluarga kita. Jika kita mengabdikan diri kepadanya setiap hari dan bersyukur atas setiap berkat yang kita terima, iman kita kepadanya akan melewati segala ujian. Inilah iman kita akan terlewati dari setiap segala ujian yang datang, entah itu dari iblis atau dari Tuhan langsung. Tuhan memberikan setiap pencobaan buat kita. Itu sebuah proses buat kita untuk melewati proses pembentukan kepercayaan kita dan ketaatan kita. Percayalah, Tuhan itu enggak memberikan suatu hal yang masalah-masalah yang enggak mungkin enggak ada jalan keluarnya. Setiap itu masalah-masalah yang Tuhan berikan itu ada jalan keluarnya. Ketika Tuhan berkata-kata, pasti ada maksud dan kehendaknya yang perlu kita percayai, kita taati. Seperti pelayan yang diperintahkan mengisi air ke dalam tempatnya. Kalau kita lihat yang ayat 7, cedoklah dan bawalah kepada penghuni pesta. Ayat 9. Banyak orang yang meminta tolong kepada Tuhan dan sekaligus menentukan apa dan bagaimana yang harus dia kerjakan. Namun dalam kisah ini yang diminta Tuhan adalah kita meminta tolong kepadanya secara spesifik dan membiarkan Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya. Kita harus percaya ada waktu dan cara Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Waktu Tuhan ada, cara Tuhan itu ada buat kita. Entah itu lewat dari setiap kita sharing firman Tuhan dari ponsel. Mungkin kita bertanya, ini kenapa, ini kenapa. Saya senang di sini kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan satu sama lain, memiliki pemikiran yang luas, yang terbuka. Jadi saya pernah ngikutin ponsel di hari Jumat dan juga hari Senin, dan itu jawabannya berbeda-beda. Setiap kita memiliki pemahaman, pemikiran yang berbeda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda-beda.
Itu yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar menyatakan kuasanya buat kita untuk bisa melewati setiap persoalan dan pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam membentuk ketaatan adalah cara Tuhan kepada kita untuk melepaskan tangan kita dari apa yang menjadi miliknya, di mana kita percaya penuh pada setiap perintahnya dalam firman-Nya dan setiap rencana-rencana buat kita. Ini poin yang kedua yang saya sampaikan. Pertama, di mana Tuhan membentuk kepercayaan kita. Kedua, Tuhan membentuk ketaatan kita. Ketika kita percaya, Tuhan akan membentuk lagi prosesnya, yaitu ketaatan kita. Tuhan memanggil kita untuk kita percaya, lalu kita mau belajar taat dari proses yang Tuhan kasih untuk kita. Baik, poin yang ketiga itu menyatakan kemuliaannya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah diambil itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perubahan yang Tuhan bentuk dari kepercayaan dan ketaatan kita itu sebagai tanda-tandanya dia memanggil kita, saya dan saudara, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam sikap dan perbuatan kita, di mana orang lain di sekitar kita dapat merasakannya. Ketika Tuhan bekerja, perubahan yang pertama-tama terjadi adalah perubahan di dalam. Apa aja sih? Pertama, hati, karakter, iman, dan pengalaman. Ketika Tuhan sudah sedang membentuk kepercayaan kita, membentuk ketaatan kita, itu adalah sebuah proses di mana Tuhan membentuk hati kita, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, paradigma kita, cara pandang kita dalam setiap persoalan. Dalam tahun ini, dalam menjawab pertanyaan Tuhan yang diberikan gereja Adikaikos, yaitu visi misi yang diberikan untuk kita semua dalam pembentukan menjawab hati yang baru. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ini sebuah tanda-tanda bagaimana Tuhan memanggil kita itu membentuk kita, kepercayaan kita, ketaatan kita untuk menjadi lebih baik, supaya hati kita lebih mau percaya. Yang sebelumnya kita mungkin ragu-ragu, malas-malas, dan hal-hal lainnya. Pelan-pelan Tuhan akan bentuk, supaya kita percaya, supaya Tuhan masukkan Roh Kudus buat kita itu, supaya kita taat, mau melakukan apa yang mau disuruh Tuhan melalui mungkin gereja dalam melakukan visi misi Tuhan, visi misi gereja yang diberikan itu Tuhan berikan untuk kita supaya kita bisa melihat ada kuasa Tuhan dalam membentukkan kepercayaan kita dan ketaatan kita. Itulah yang pertama-tama yang mengalami perubahan. Nah, namun perubahan itu tentu tidak hanya terjadi dalam kita, namun juga perlu berdampak kepada apa yang terlihat dalam kehidupan kita. Orang lain
perlu mengecap dan merasakan. Kalau kita lihat di ayat 9, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah berubah, kita mungkin akan merasakan itu. Saya pun sudah merasakan itu juga. Saya orangnya agak keras, orangnya agak jutek, dan saya orangnya itu penasaran. Kalau saya mau lihat kuasa Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup saya akan uji. Dan benar-benar Tuhan itu jawab. 6 bulan saya di sini belajar. Saya selalu bertanya, selalu mengorek-orek gitu. Apa sih maksudnya Tuhan dalam kehidupan saya? Nah, kalau kita benar-benar mau percaya sama Tuhan, ketika kita mau mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan dalam proses pembentukan itu. Karena Tuhan mau kita itu mau dibentuk, nggak mau berkeras hati. Kalau kita berkeras hati itu bakal mentak. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam proses kepercayaan itu, ketaatan itu, kita harus benar-benar serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir. Saya di sini bisa menyampaikan sebuah firman Tuhan ini adalah proses buat saya juga dan buat kita semua juga. Proses di mana visi misi gereja Tuhan yang diberikan oleh Pastor Iwan, visi misi gereja, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Itu sebuah proses untuk kita dalam pembentukan kepercayaan kita, dalam membentuk ketaatan kita, dan akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kita berbeda karena ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Kita akan merasakan ada hal yang berbeda, ada perubahan yang berbeda dalam kehidupan kita. Dari cara sikap kita, hubungan kita. Kemarin kita belajar tentang etika Kristen dalam konser anak muda. Nah, ada bagaimana kita akan merasakan perubahan di mana kita yang dulu bukan pengikut Kristus sekarang yang menjadi pengikut Kristus, kita mulai mengerti. Wah, ada etika Kristen, ada etika Kristus yang sudah kita dapatkan dari proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dari kepercayaan yang dibentuk lalu ketaatan kita, sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dari sikap-sikap kita yang dirasakan oleh sekitar kita, orang lain, entah itu dari teman kita sampai ke keluarga kita. Nah, dalam proses ini saya ingin membuka sebuah ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Inilah kemuliaan Tuhan, di mana kita bisa merasakan kita ada dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan dalam setiap langkah kita. Ada permasalahan, kita tetap kuat. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus memanggil kita, Dia menyatakan kemuliaannya supaya kita percaya kalau kita ini dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan oleh Yesus Kristus. Inilah kemuliaan yang Tuhan akan menyatakan bagi kehidupan kita ketika kita mau menerima panggilannya dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya dalam melayani
dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah kita percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan dari setiap pelayanan kita, dari setiap panggilan kita kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita, hingga orang lain di sekitar kita bisa merasakan akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, thank you Yohanes yang sudah share firman Tuhan hari ini. Dia sudah 2 kali khotbah ini di tempat pemuritan. Jadi kemarin saya dan Pak Prasidyo berani nggak maju. Dia bilang oke, boleh kok gitu. Jadi memang Yohanes juga belajar kebenaran firman Tuhan. Kita semua yang ada di sini juga mau belajar growing di area mana kita bisa growing dan saya berdoa biar kita bisa terus-menerus cetak pengkhotbah, kita bisa cetak terus worship leader, kita bisa cetak terus pemimpin komsel ya, karena kan komsel nggak cuma hanya segini aja ya, benar ya, kita mesti terus cetak pemimpin komsel, kita mesti terus cetak pemusik, kita mesti terus cetak banyak hal dalam hidup kita. Karena begini, Bapak itu ditanya Tuhan, mau banyak atau mau besar? Bapak jawabnya banyak. Jadi kita mesti tahu nih, Bapak jawabnya banyak. Kalau banyak berarti kita mesti siap untuk fulfill. Benar ya? Fulfill. Banyak. Kalau banyak berarti gak cuma segini, ada lebih yang harus kita kerjakan. Jadi jangan mandek, jangan stuck di satu areal sehingga kita bisa menjadi ikut terserap dalam bagian visi yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu nggak mungkin kita tidak percaya, nggak mungkin kita tidak taat, nggak mungkin kita tanpa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kita bisa aku akan menjadi parts dari bagian itu. Nggak mungkin. Kita mesti belajar percaya. Percaya itu bagus. Kata depannya percaya tadi itu adalah membentuk. Kepercayaan itu dibentuk, saudara. Benar ya? Untuk kita bisa keras sama seseorang itu dibentuk. Once kita hilangkan kepercayaan orang dalam kehidupan kita, pelan-pelan kita bentuk lagi tuh. Sehari demi sehari belajar dipercaya lagi sampai kita benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena yang namanya kepercayaan itu memang dibentuk. Saya itu pernah mengecewakan bagi saya. Pelan-pelan saya harus bentuk kepercayaan. Bentuk lagi. Pelan-pelan. Bagi kita, hati-hati dengan kepercayaan. Hati-hati. Once orang lain gak percaya dalam hidup kita, once kita berkata bohong aja dalam kehidupan orang lain, mungkin ada satu masa di mana dia benar gak ya? Dia ngomong seperti ini, benar gak ya kondisi dia seperti ini, benar gak ya dia sedang membutuhkan ini. Once kita break trust dalam kehidupan seseorang, itu bahaya sekali. Mungkin orang jadi ragu dalam kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu kondisi kita yang paling dalam. Dia tahu. Bisa sebelum kita ngomong pun dia sudah tahu. Artinya gini, kalau kita berkata yang benar, kalau kita punya kondisi yang kita utarakan kepada Tuhan, Tuhan langsung tahu benar atau enggak, dan dia akan langsung bekerja dengan caranya. Makanya sebenarnya paling bagus adalah kita terus-menerus menjaga trust-nya Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti bangun tuh trust-nya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa percaya Tuhan menolong hidup kita. Kita bisa percaya Tuhan ada jalan keluar. Tapi Tuhan percaya nggak sama hidup kita ketika Dia perintahkan sesuatu dalam hidup kita, kita langsung kerjakan. Kalau berkali-kali kita melukai hati Tuhan, berkali-kali kita tidak percaya sama Tuhan, mungkin Tuhan punya statementnya, mungkin Tuhan punya jalannya, mungkin Tuhan punya perintahnya. Tapi karena kita tidak bangun trust kita kepada Tuhan, ujung-ujungnya adalah Tuhan paling tahu dasar hati kita. Aku tahu, aku punya jalan keluar. Aku punya perintahnya. Seperti Dia menyembuhkan 10 orang kusta, seperti Dia solve solusi yang ada di perkawinan di Kana, Dia punya solusinya. Tapi
isi hati kita, tahu seberapa kita percaya kepadanya. Tuhan itu jadi, aku punya solusinya, tapi kamu kurang keras. Kita mesti bangun. Nah, di gereja ini biar kita semua saling bangun keras, saling mengingatkan ini. Ayo loh, kita harus dipercaya Tuhan. Kita harus dipercaya Tuhan. Omongan kita dijaga, hati kita dijaga, kelakuan kita dijaga, tingkah laku kita dijaga, sehingga Tuhan keras kepada hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, bangun ketaatan. Buat apa kita keras? Kita percaya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak taat mengerjakan firman-Nya. Karena mengerjakan firman-Nya itulah yang nanti akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Benar ya? Kita udah percaya. Banyak orang percaya bahwa suaminya baik. Banyak orang percaya bahwa istrinya baik. Banyak orang juga percaya bahwa Tuhan itu baik. Benar. Tapi ketika dihadapkan kepada masalah, nasihat tidak cukup buat membawa mereka berjalan di dalam firman Tuhan. Benar ya? Ketegasan apa ya? Ketegasan retorik kadang-kadang nggak bisa tuh, nggak bisa cukup buat dia jalan. Karena ketaatannya low level, ketaatannya rendah. Disuruh jalannya kagak bisa gitu. Susah buat berjalan gitu. Nah, percayanya udah oke nih, tapi nggak bisa maintain ketaatannya. Dalam hidup ini kita mesti belajar juga namanya membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Satu firman Tuhan bisa membuat kehidupan kita melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, biar kita juga membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, banyak-banyak membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Karena di situ ada perintah-perintah, di situ ada statement-statement yang harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Ini juga sama, mesti dibentuk. Ketaatan mesti dibentuk. Biasakan diri kita bekerja kalau ada statementnya. Biasakan diri kita langsung bergerak ketika ada tugas. Biasakan gitu. Karena kalau tidak, nanti kita terbiasa untuk gak jalan. Udah. Kalau ada sesuatu hal, biasakan diri kita langsung kerjain. Karena disitulah kita belajar ketaatan. Nanti tanpa merasa kita jadi orang yang terbiasa untuk mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan. Ini saudara. Yang ketiga membentuk kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan itu memang satu hal yang luar biasa ya. Satu hal yang buat kita confidence bersaksi adalah kemuliaan Tuhan yang sudah kita alami. Benar ya? Kalau kita sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, pasti kita akan confidence ketika kita bersaksi tentang Tuhan yang begitu ajaib, tentang Tuhan yang besar, tentang Tuhan yang begitu luar biasa, tentang Tuhan yang solve semua problem dalam hidup kita. Kita akan confidence banget ketika kita bersaksi di hadapan orang-orang gitu. Saya bilang sama seseorang, nanti satu hari nanti kamu tuh pasti juga akan dengan willingly bongkar dosa kamu yang sudah kamu menang. Yang kamu akan menang, maksudnya gitu. Nanti gimana semua orang tahu jadi bagaimana kejelekan dan lain sebagainya. Saya bilang, one day ketika kamu sudah menang, kamu akan willingly, rela hati share ini di hadapan orang-orang gitu kan. Karena kamu tahu kamu sudah menang. Karena kondisinya sudah berubah. Kamu sudah melihat kemuliaan Tuhan. Gak berani kenapa? Karena belum menang aja. Kalau sudah menang, sudah jalan bersama Tuhan, sudah percaya, sudah taat, sudah lihat kemuliaan Tuhan, you gonna rela hati tanpa disuruh pun akan ngomong kebobrokanmu zaman dulu. Karena kamu sudah lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Benar gak? Kalau di sini sekarang minta tolong ngaku dosa satu persatu, mungkin belum berani. Benar gak? Tapi kalau sudah menang, berani gak? Berani masih. Make sense gak sih? Nah, buat apa kita sampai bongkar aib kita yang ada di Indonesia? Kenapa? Dikip aja buat orang-orang Indonesia. Paling Yuki yang tahu. Karena itu teman lama dari Indonesia.
Di sini sudah ada yang tahu. Kalian harus dikasih tahu. Karena sudah relatif, sudah benar, dan hopefully bisa jadi pelajaran buat kamu-kamu sekalian. Bapak pernah cerita dulu terjemah di dalam okkultisme ya, benar ya? Kenapa sih mesti cerita? Lah nggak ada yang tahu. Zamannya beda, eranya beda, tahunnya beda. Benar nggak sih? Kenapa mesti cerita? Karena sudah menang. Hopefully tidak ada yang terjebak di situ. Bisa jadi kesaksian, bisa jadi bahan untuk kita berjaga-jaga. One day, kalau kita ikut Tuhan terus, semua dosa yang sudah pernah kita menangi, semua kelemahan-kelemahan yang kita alami, kita menangi, kita pasti akan dibukai. Kita pasti akan dibukai. Kenapa? Karena kita tahu ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Makanya itu percaya, makanya itu taat, makanya itu lihatlah kemuliaan Tuhan. Di seasons dari setiap pergumulan hidupmu ada kemuliaan Tuhan. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti taat kepada-Nya. Kalau hari ini kita tidak sedang bergerak, ada pertanyaan yang besar. Kapan kita mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kalau hari ini kita sedang posisi dia, benar ya? Kapan kita mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kalau posisi hari ini kita di dalam satu case, di dalam satu masalah sedang dia bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan tahu ujung cerita case itu. Benar ya? Masalah itu ada periodenya, benar ya? Ada luar sana, benar ya? Proses itu ada selesainya, benar ya? Kalau kita sedang tidak lagi berjalan, kapan kita mau lihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh di ujung cerita case yang sedang kita alami? Nah, ayo kita belajar percaya, kita belajar taat. Nantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga pemain boleh maju ke depan. Kalau kita bisa belajar, kita semua bisa belajar. Yang khotbah belajar, yang dengar khotbah belajar. Kita semua di sini adalah tempat training, tempat di mana kita bisa belajar satu dengan yang lain. Teman-teman semuanya, ayo kita bergerak, kita maju bersama-sama. Kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan hari lepas hari dalam hidup kita. Amin. Hari ini adakah yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup kehidupan kita? Kalau ada, boleh katakan. Kita sama kamera akan berdoakan. Doakan kamu hari ini. Kalau ada ketaatan, Tuhan, aku sih percaya Tuhan. Tapi kok perintah Tuhan itu sepertinya bertentangan dengan jalan-jalan yang orang lain, dengan nasihat-nasihat yang orang lain berikan dalam hidup aku. Misalnya begini, orang-orang semua di sini mengajukan, jangan pulang hidup, jangan pulang hidup, jangan pulang hidup, jangan pulang hidup, jangan. Hidup jadi apa? Hidup jadi apa? Nasihat-nasihat yang kita terima itu seperti itu. Tapi kalau dalam doa pribadimu, kau ngerti bahwa Tuhan berkata, aku boleh hidup. Ada pelayanan yang nanti aku bisa. Sepertinya bertentangan. Tapi bisa ngertilah. Percaya sama Tuhan. Bisakah kita jalan pulang hidup? Tinggalkan semua nasihat-nasihat. Ikut jalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak bilang nasihat itu buruk. Di semua perkataan manusia, kalau kau ngerti, ada satu suara yang kau harus biarkan besar dalam hidup kita, yang harus kau biarkan nyaring dalam hidup kita, itu adalah suara Tuhan. Dan saudara, semua nasihat mungkin baik dalam hidup kita, tapi ada satu suara yang kau harus biarkan besar, nyaring, keras kedengaran dalam hidup kita, harus bicara paling keras dalam hati kita. Itu adalah suara Tuhan. Bila kita cuma tahu Australia lebih baik, tapi kita tidak pernah apa yang sedang Tuhan taruh di ujung cerita itu.
Mungkin kemuliaan Tuhan yang besar sekali sedang menanti kita. Karena itu, harapkan, percayalah, berjalanlah. Lihatlah kemuliaan Tuhan, ujung ceritanya. Pastor Firman Tova itu pulang di saat kerusuhan Mei 98 dari negara yang luar biasa indah, Kanada. Pertama hari kedua, saya rasa hari kedua kerusuhan Mei, dia menginjakkan kakinya di Indonesia karena dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia di Indonesia. Hari ini kita lihat buah pelayanannya, hari ini kita lihat buah kemenangannya, kemuliaan dari kemuliaan yang dia karena different man, different story, different people, different story, different people, different anointing, different people, different gift. Karena ceritamu belum tentu ceritamu, ceritamu sudah pasti bukan ceritamu. Teman-teman, belajar percaya, belajar taat, lihat kemuliaan Tuhan. Makanya itu gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Perkawinan di akan terjadi karena para pelayan-pelayan itu tidak jauh-jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata, mau apa daripada ibu, satu belum tiba. Tapi ibu itu berkata, apapun yang dikatakan oleh dia, ikutilah dia. Nah mungkin pelayan-pelayan itu bisa ikuti dia kalau mereka jauh-jauh dari perkataan Tuhan, jauh-jauh dari Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata, mereka harus dengar. Benar gak saudara? Ketika Tuhan berkata, mereka harus ada di situ memastikan dirinya. Ada perkataan yang keluar, aku akan ikuti. Saudara, ayo sama-sama kita bangun ketangkap. Kalau kita percaya, kalian kemuliaan Tuhan. Saya rindu sih. Tapi saat kita nanti semua bertumbuh lebih dewasa dalam kerohanian kita, bertumbuh lebih dewasa di dalam usia kita. Kita punya cerita-cerita tentang kemuliaan Tuhan di area ini, di area ini, di area ini, di area ini. Kita punya ceritanya dan kesaksian-kesaksian kita yang memberkati banyak orang. Oke saudara, hari ini dekat-dekat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Perkataan dia adalah perkataan yang harus paling besar, paling nyaring, paling kita ikuti. Kami saudara, sama-sama kita ikuti. Saya mau harus kita semua untuk nyanyi lagu yang itu yang saya sama Tuhan itu susah kalau kita tidak mengasihinya, benar ya? Sama Tuhan itu susah kalau kita tidak mengasihinya. Hari ini biar lagu ini pujian kita naikkan dengan sepenuh hati, naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau mengasihimu Tuhan, supaya aku bisa percaya pada firman. Aku mau mengasihimu Tuhan, supaya aku bisa taat. Aku mau mengasihimu Tuhan, supaya di dalam perjalanan tidak ada yang membuat aku ragu, tidak ada yang membuat aku bimbang. Walaupun aku bingung seperti Abraham bingung, tapi iman percaya itu tetap aku biar untuk kuat. Sehingga bingungku itu tidak kalah dari imanku. Sehingga imanku itu tidak kalah dari bingungku. Ayo, teman-teman yang hari ini bingung, gak apa-apa sih bingung. Yang penting iman kuat. Kejadian 22 tadi. Bisa tolong slide-nya kalau ada di sini. Saya berhafal. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Yours is peace and change. Still your love will remain. Jesus I love you. Jesus I love you.
belajar membentuk percaya kami Tuhan. Kami mau belajar semakin mempercayai-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan supaya Engkau mempercayai kami juga Tuhan. Tuhan, kami mau belajar taat Tuhan. Jalan bersama-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dalam hal apapun Tuhan. Kami mengerjakan perintah-Mu Tuhan. Mungkin sulit Tuhan, mungkin sakit Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Taat. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau jalan Tuhan. Kami mau lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau lakukan perintah-Mu Tuhan. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai kami melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai kami bisa bersaksi Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tidak gugur di tengah jalan. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak menjadi ragu, tidak menjadi bimbang Tuhan. Tapi setiap dari kami Tuhan tumbuh di dalam iman kami. Semakin hari semakin kuat. Percaya kami semakin hari semakin besar. Iman kami semakin hari semakin nyata. Hidup kami semakin hari semakin berkokoh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Yohanes Tuhan. Di dalam pembelajarannya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Ketika dia menyerahkan dirinya. Ketika dia mau ikut di dalam proses belajar ini Tuhan. Jadi murid Tuhan. Dan dia boleh terus belajar. Mengavailable-kan dirinya. Hingga satu hari nanti. Dia boleh dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Hikmat Tuhan dinyatakan. Diperluas dalam hidup. Apa yang dia lihat. Semuanya. Yang baiknya datang daripada Tuhan. Hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia bisa mengalahkan dosa demi dosa. Dia bisa mengalahkan kelemahan-kelemahannya. Ikut Engkau dalam hidupnya. Satu hari nanti dia bisa bersaksi bahwa sepanjang umurnya mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Buat kami juga Tuhan, kami juga boleh menggiatkan diri kami Tuhan masuk dalam pembelajaran yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami juga tidak akan indah. Kerja melayani Tuhan itu jadi kerinduan kami. Kami tahu Tuhan, kami perlu mendengar suara Tuhan. Kami perlu mengikuti suara Tuhan. Kami perlu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Puji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oke, saudara, sebelum kita selesai, mau memberikan persembahan yang lain. Mau ada dalam amplop? Udah itu? Yuk kita mau bersama-sama berdoa sebelum Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk apa yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi mendengar firman yang baik Tuhan, bahkan pelaku firman ya Bapak, sehingga kami hidup bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Saat kami mau bela kembali Tuhan, ini Tuhan berkati anak-Mu yang memberikan kehidupan mereka, kami percaya ya Bapak, memelihara Allah sempurna ya Bapak untuk hidup mereka. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak.
sampai sore Tuhan untuk kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan. Kami percaya ya Bapak kalau bicara kepada pribadi demi pribadi, dan kami percaya Tuhan pertumbuhan rohani yang akan terjadi pada pribadi demi pribadi juga Tuhan. Kami juga berdoa mungkin dari kami tidak dapat bertumbuh atau ada Tuhan ternutup Tuhan sehingga kami tidak dapat melihat kemuliaan-Mu. Kami berdoa ya Bapak, biar Engkau yang membongkar Tuhan sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapak. Jemaat-jemaat yang sakit Tuhan kami berdoa meminta kesembuhan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kekurangan finansial Tuhan, bagi mereka yang struggling Tuhan dalam hubungan, rumah tangga, keluarga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi pada pribadi demi pribadi, pada keluarga demi keluarga, dan kami percaya Tuhan ketika kami meminta Engkau Allah yang memberikan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memberkati bangsa Australia Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang akan terus dijalankan, yang akan terus dicoba Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan Allah menyertai setiap para medik Tuhan yang bergerak di garda terdepan dalam nama Yesus ya Bapak. Kebutuhan mereka Tuhan, apa yang bangsa ini perlukan Tuhan untuk mengatasi virus ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Semua Engkau menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau menyediakan semuanya Tuhan. Kami memberkati pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Hidupnya Tuhan diberkati oleh hikmat yang datang daripada-Mu. Jajaran yang tertinggi sampai yang terendah kami bawa ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa Tuhan biar bangsa Australia kembali Tuhan kepada Engkau ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga membawa Indonesia di dalam setiap problem-problem yang ada. Kami berdoa untuk pemimpin negara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan kakinya Tuhan, dikuatkan pemikirannya Tuhan, dan sertai Tuhan keputusan-keputusan yang diambil ya Bapak, biar mendatangkan kebaikan buat bangsa Indonesia. Bahkan tim yang bekerja Tuhan, kami berdoa minta unity yang datang daripada Yesus saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan mungkin banyak bencana akhir-akhir ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagian-bagian yang mengalami bencana Tuhan, biar Tuhan semuanya boleh melihat kemuliaan Allah, boleh melihat pemeliharaan Allah, dan terlebih lagi kami memintakan Tuhan penuaian itu terjadi Tuhan atas bangsa Indonesia ya Bapak. Kami tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin atas gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Jireh Tuhan, untuk Nawarstu, kami berdoa untuk host, kami berdoa untuk Hope, kami juga berdoa untuk penuai Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin-pemimpin konselnya Bapak, mereka yang memberikan hidupnya Tuhan untuk melayani Engkau dengan setia. Tuhan, Kau tak akan pernah meninggalkan hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kakinya disertai oleh Engkau Tuhan, tangan yang melayani dikuatkan kembali, hati yang melayani diperbaharui terus Tuhan. Bahkan kami mintakan hikmat Tuhan, kami mintakan urapan yang baru Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, ada urapan Allah Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat hidup mereka semua ya Bapak. Terima kasih jemaat-jemaat juga yang sudah lama tidak bisa mengikuti kebaktian. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sertai Tuhan, kembali bangkitkan kerinduan mereka ya Bapak. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. In the name of Jesus kami berdoa. Haleluya. Setelah kita akan selesai, semoga saudara berdoa ini, kita akan melakukan doa. Kalau akan kita sama-sama, saudara pulanglah dengan bekal kasih karunia dari